warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماء الكرام ومشايخنا الأفاضل, para ulama, para masyayikh, pesantren itu tempat yang ada mutafaqihin fiddin, mencetak orang-orang yang paham agama. Mencetak paham agama itu pertama diperintahkan supaya di antara kita harus ada yang mempelajari agama. Walau nafara menjadikan dirimu ta'ifatun yatafaqahu fiddin. Seyogianya di antara kamu itu ada sekelompok yang bertafaqquh fiddin. Itu artinya untuk paham agama. Itu yang pertama. Kedua, itu nanti menjadi pengganti kiai-kiai. Kiai ini tidak selamanya itu. Kiai yang dulu juga sudah pada wafat. Ya. Kalau kiai wafat itu ilmunya di bawah. Kalau kiai meninggal itu rumahnya di bawah atau tidak? Tidak. Sawahnya tidak, mobilnya, istrinya tidak ditinggal. Kalau istrinya di bawah, nggak ada yang mau jadi istri kiai. Kalau mati di bawah. Tapi ilmunya di bawah, nggak ditinggal. Lah kalau meninggal kiai nggak ada gantinya, ya sudah, nggak ada kiai, nggak ada orang alim. Rasulullah mengatakan innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang kehilangan ilmu itu. Ya. Walakin tapi katanya Allah itu mengangkat yantazi'ul ilma biqabdil ulama, maka mengangkat ilmu dengan mengambil ulama. Jadi kalau ulamanya dia panggil, ilmunya juga diambil. Nah, kalau sampai tidak ada gantinya, hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau nanti sudah enggak ada orang yang alim, maka orang akan mengambil pemimpin orang yang bodoh-bodoh, juhal-juhal. Wa idza su'ilu aftau bi ghairi ilmi, kalau ditanya dia memberi fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Makanya harus ada gantinya. Gantinya itu siapa? Mereka yang dididik, digembleng, diajar di dalam pondok besar. Ini calon-calon kiai. Ya, kalau kiai itu gelarnya KH itu kiai haji. Kalau santri senior gelarnya bukan KH, HK. Kalau KH itu di depan kiai haji. Ya, Ubaidillah, ya, Hafizullah. Tapi kalau santri senior HK di belakang. HK itu apa? Hampir kiai. Belum kiai, baru hampir kiai. Jadi kalau hampir kiai, tadinya HH. Ada KH, ada HK. Tapi ya, tapi kiai ya. Jadi
Enggak, tidak ada penggantinya faktor. Tidak ada ulama. Jadi harus diproduksi. Makanya pondok pesantren itu pabrik kiai, tempat memproduksi akan lahirnya kiai. Makanya itu harus diramaikan, jangan dihilangkan, harus dibangun terus supaya jangan hilang kiai. Nah yang ketiganya apa? Meneruskan tugas kiai. Kiai meneruskan tugas siapa? Rasulullah, para anbiya. Karena ulama itu warasatul anbiya. Untuk apa? Nabi itu untuk ikhrajun nas minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan ya manusia dari kegelapan, dari zulumat apa? Zulumatil jahli, zulumatil jahiliyah, dari kegelapan kebodohan ila nur, kepada cahaya iman. Jadi untuk mengeluarkan, ini tugas para nabi, tugas para kiai. Karena kiai adalah warasatul anbiya. Dan jahiliyah itu kata ulama berulang kali datang lagi. Jadi hilang datang. Kullama zaharatil jahiliyah arsalallahu nabiyyan wa rasulah. Kalau jahiliyah datang, Allah kirim nabi, kirim rasul. Jahiliyah datang, Allah kirim nabi. Datang lagi, kirim Nabi Ibrahim, kirim Nabi Musa, kirim Nabi Isa, kirim Nabi Muhammad. Habis Nabi Muhammad nggak ada nabi lah. Kalau ada yang ngaku nabi, nah itu ketinggalan zaman itu. Sudah SK-nya nggak ada. Yang ada itu masa takulu khulafa, penggantinya. Penggantinya itu siapa? Ya ulama warasatul anbiya. Jadi ini mitak. Maka saya bilang kiai Indonesia punya dua mitak, punya dua kesepakatan. Yang pertama ini mitakun nabi. Ini ada perjanjian Nabi dengan Allah. Wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil perjanjian dari para nabi, ambil perjanjian wa minka, dan dari engkau Muhammad, wa Nuh wa min Nuh, dari Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan saya telah mengambil perjanjian daripada mereka para nabi itu dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Memang berat. Kenapa? Mengeluarkan manusia dari kejahilian tidak gampang. Orang jahiliyah itu orang enak, ya kan? Gak sholat enak, senang judi enak, mabok enak. Itu yang dilarang. Kan belum mau supaya masuk menjadi hamba Allah, mengikut ajaran Allah. Kalau orang masih bodoh, gampang. Tapi kalau apalagi orang isinya sudah banyak, kepalanya sudah banyak, pikirannya sudah banyak, akidahnya nggak ada, tapi akidah yang menyimpang, mau diajak ke jalan yang benar, itu udah gampang. Udah gampang. Makanya disuruh mitsaqan ghalidha. Apalagi jalan yang benar, itu jalan yang dihalangi oleh setan. Tapi jalan yang salah tidak dihalangi, itu mah dibantu itu, ya kan? Makanya setan itu mengatakan apa? Bagi yang Allah tadi la'aq'udanna siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan saya ya Allah. Kalau setan kata iblis itu mengaku sama Allah, mengaku karena saya mendataan saja.
karena saya sudah dianggap divonis sesat, maka akan saya halangi jalanmu yang lurus itu. Jadi setan itu adanya di tempat yang ada jalan lurus. Iya, di masjid. Nah itu setan banyak. Di majelis taklim itu setannya banyak. Makanya kalau mau ke masjid itu males saja. Betul. Ibu-ibu kalau diajak majelis taklim males. Iya tak? Karena dicekli setan. Namun urusan itu maksiat, langkah setan. Jadi setan kabeh. Wis dari setan. Jadi yang dihalang itu yang siratal mustaqim, jalan lurus. Makanya kita sedikit minta dari jadi kita ulama itu. Tapi ulama Indonesia punya lagi minta lagi satu lagi. Namanya minta watan. Jadi satu namanya minta rabbani, perjanjian yang diwariskan oleh para nabi. Yang kedua adalah minta watan, yaitu perjanjian nasional. Kita sebagai ulama punya kewajiban menjalankan kesepakatan nasional. Undang-Undang 45, Pancasila, ya, NKRI itu minta watan. Apa itu tidak bertentangan dengan minta rabbani? Tidak ada. Pancasila, Undang-Undang 45 maupun juga apa? NKRI tidak ada yang tidak ta'aruf dengan minta rabbani. Cuma nanti dalam pelaksanaannya, implementasinya, praktek operasionalisasinya di sini banyak yang harus betul. Jangan sampai dia melanggar minta rabbani. Kan gitu. Nah, di situ diperjuangkan orang-orang. Jangan sampai implementasi. Kalau masalah utamanya kesepakatannya minta rabbani yang nggak ada masalah. Pancasila, NKRI dan lain-lain ada semuanya aktif dengan minta rabbani. Tapi nanti praktek di jalannya itu, pelaksanaannya itu, operasionalisasinya itu. Kalau di situ ada kezaliman, di situ ada benar, di situ ada hal-hal yang menyimpang. Nah disitulah ulama harus membetulkan. Jadi yang diajarkan oleh Allah itu syariat. Syariat itu ada dua. Satu namanya ibadah. Dan ibadah itu langsung dari Allah. Cara sholat bagaimana, puasa bagaimana, musyrik punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-ibadah tidak boleh selain yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua muamalah. Kalau muamalah itu asalnya dari manusia. Ide manusia kreatif itu sifat basyariyah namanya. Dalam soal ekonomi, dalam soal apa, politik, dalam soal apa, itu manusia. Ya. Tapi nanti syariah itu apa fungsinya? Mungkin memberi penetapan, mentakrir. Oh ini spesial. Oke. Oh ini tidak, ini tertib, marju. Ini ghairu masyru', tidak sesuai syariat. Jadi kenapa? Al-aslu fi muamalah al-ibah. Muamalah itu asalnya boleh illa ma dalil dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Dalam ekonomi, oh ini ada guru, oh ini ada riba, oh ini ada gharar, ya, ini ada maisir, tidak boleh. Makanya ekonomi syariah itu memberikan takdiran namanya ya, penetapan mana yang masyru', mana yang ghairu masyru'. Nah ini kiai itu mengawal. Ada juga yang kata ulama namanya dilakukan ta'dilan. Asalnya tidak syariah, tapi diberi sesuatu bisa jadi syariah. Namanya diluruskan. Contoh misalnya
Baitul ma'dum, jual barang yang tidak ada barangnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Enggak ada barang kok dijual. Saya jual barangnya mana? Belum ada. Tidak boleh. Tapi kalau dia itu mausufun fid dhimmah, ada kriterianya pasti bakal jadi, boleh. Namanya menjual sesuatu yang tidak ada tapi mausufun fid dhimmah, namanya bai'us salam, jual salam, kayak inden gitu kan. Itu kerja dia itu memberi takdiran, tardidan, ta'jilan. Dalam soal amalan, berarti kerjanya berat. Kalau nggak mau diajak oleh dia itu berat. Nah, itu kerja yang kita sebut itu ada nifaq rabbani, tapi ada nifaq watani. Ya, kita menolak masalah Pancasila, 45 maupun juga apa namanya NKRI. Bukan kita singkatkan target final selesai, tapi di dalam implementasi pelaksanaan operasionalisasi itu harus kita lihat mana yang masyru'ah, mana yang lain masyru'ah. Jadi dia itu nggak boleh itu kita melalui kerjaan tadi yang terus harus dilakukan. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang namanya itu masa kesamaran, bahasa kerennya postus. Ini orang-orang pintar nyebutnya postus, pasca kebenaran. Apa sih maksudnya pasca kebenaran itu? Antara benar yang tidak benar itu tidak jelas, sama. Ya, ini benar apa tidak, hak apa batil, itu nggak jelas. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba wa la taj'alhu multabisan alaina wa nadhillu. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar, yang hak, kelihatan hak, supaya kami bisa mengikuti yang hak itu. Warinal batila batila, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil. Warzuqna tinaba, berikan kemampuan kita untuk menjauhnya. Wala taj'al multabisan alaina, jangan sampai itu benar dan salah, hak dan batil itu iltibas. Iltibas itu sama. Nah sekarang nanti kita jadi sesat. Di sini diperlukan kiai dan hafal, kiai dan hafil, kiai untuk memberikan bimbingan, karena banyak orang yang banyak tersesat di sini. Ya, makanya Imam Ibnu Athaillah mengatakan, la yukhafu alaika an tattabisa turuq alaika, tidak dikhawatirkan kepada kamu akan terjadinya iltibas jalan turuq kepada jalan kebenaran alaika atas kamu. Ya. Kenapa? Karena kata bayyana rusdu minal ghayy. Yang petunjuk, yang tidak petunjuk itu sudah jelas. Ini yang rusyd, ini yang ghayy, ini rusdu, ini yang ghayy. Jadi selalu kiai santri itu tidak akan terus. Apa yang dikhawatirkan dari kiai santri itu? Wa innama walakin yukhafu alaika ghalabatul hawa alaika. Yang dikhawatirkan itu hawa nafsu. Ya, kata Syekh Nawawi Al-Bandari itu menyebutnya walakin al-akhlada ilal ardi aymala ilal dunya, tapi lebih suka kepada dunia. Ilmunya ditinggal karena dia lebih mengejar dunia. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena para ulama itu harus menjadi pemberi warna. Saya nyebutnya apa? Sabari. Yaitu sabari, pemberi warna.
jangan masbuhin, diberi warna. Kiai itu diwarnai. Betul. Kiai itu dikasih warna orang, ikut warna orang. Gimana dia ikut warna orang? Memberi sibghah warna. Warna apa? Sibghatallahi wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi. Ya dengan warna Allah. Mana lagi warna yang lebih baik dari warna Allah? Warnanya sibghah rabbaniyah, sibghah ilahiyah, sibghah samawiyah, warna langit, sibghah imaniyah, sibghah iman, sibghah tasyri'iyah, sama. Rabbaniyah, samawiyah, ilahiyah, imaniyah, tasyri'iyah, warnanya. Nah, itu tidak mudah karena tadi ada sibghah lain, sibghah jahiliyah, sibghah syaitaniyah, sibghah sekulariyah, ya kan? Sibghah sosialisiyah, sibghah ini bertabrakan, saling memberi pengaruh, saling memberi warna. Maka itu ulama harus memberikan sibghah, beri warna dalam kehidupan. Melalui apa? Melalui dakwah, supaya dia berwarna. Melalui apa? Pendidikan, tarbiyah. Sebenarnya tarbiyah Islamiyah supaya diberi warna. Cara pandangnya itu pandang iman, ya. Jangan pandangan yang lain. Jangan pandangan mata, jangan ru'yah ainiyah, tapi ru'yah imaniyah. Kalau ru'yah imaniyah itu segala sesuatu itu dilihat dari imannya. Ini boleh apa kata iman? Ini diperintah apa tidak oleh iman? Ini dilarang apa tidak kata iman? Jadi pandangan-pandangannya harus pandangan imaniyah. Kemudian juga di dalam masalah apa? Ekonomi. Ekonomi pun harus begitu. Ini sesuai iman apa tidak? Masyru'ah apa tidak masyru'ah? Sesuai apa tidak sesuai syariat? Nah, kata kita lihat. Kenapa? Karena muamalah yang lain masyru'ah, kata ulama fi hukmil adab. Satu bermuamalah tidak sesuai syariat sama dengan tidak ada. Nanti nggak ada. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum hissan. Yang dianggap tidak ada menurut syara sama dengan tidak ada secara fisik. Fisik bisa menentukan. Namanya dalam Islam itu ada mal mutaqawwin wa ghairu mutaqawwin. Harta yang bernilai dan harta yang tidak bernilai. Nah, walaupun sedikit mutaqawwin bernilai, maka dianggap ada. Dia banyak tapi ghair mutaqawwin, tidak bernilai, sama dengan tidak kalimat hissan, karena ghair mutaqawwin. Itu dalam agama begitu. Jadi bukan dilihat jumlahnya, fisiknya, bentuknya, tapi nilai hartanya bernilai apa tidak bernilai. La takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Kalian jangan seperti pendeta Yahudi yang bercerai-berai dan berselisih. Seperti apa mereka itu? Syekh Nawawi Al-Bantari mengatakan, di amsara kullu wahidin minhum ra'isan fi baladi. Masing-masing kiai jadi rais di negaranya sendiri. Ini levelnya dunia. Kemudian mereka berselisih, nggak akul dalam pendapatnya. Di ansara kullu wahidin minhum yadda'i annahu 'alal haqq wa anna sahibahu 'alal batil. Dia mengaku dirinya benar dan temannya kiai yang lain itu batil. Sendirinya saya benar, sana batil. Begitu keadaannya. Terus Syekh Nawawi mengutip pendapatan Imam Fakhrul Razi,
sahibul tafsiril kabir mengatakan lau ansafta alimta anna aktsara ulama hadzal zaman mausulfuna bi tilka sifat. Kalau kamu perhatikan dengan seksama, sebenarnya ulama kita zaman ini kebanyakan sifatnya seperti itu. Kata Imam Fakhrul Razi. Jadi masing-masing jadi rois di negara, masing-masing berpendapat sendiri yang benar, yang salah. Itu 1000 tahun yang lalu. Itu Imam Fakhrul Razi jagonya ulama tafsir yang dikutip oleh Syekh Ibrahim. Saya bilang, jangan-jangan sekarang kita lebih jelek dari itu. Bukan raisan fi baladin, tapi raisan fi qaryatin. Jadi kepala di kampung-kampung sendiri udah nggak nyambung dengan yang lain. Masing-masing sendiri mengambil keputusan sendiri, ijtihad sendiri. Waraisan fi ma'hadi, masing-masing jadi kepala di pondoknya sendiri. Untuk belum dengan kiai yang lain, dia sendiri aja. Kau ngambil sendiri putusan sendiri. Nah, jangan-jangan kita lebih jelek daripada yang lain. Oleh karena itu perlulah konektivitas menyambungkan antara kiai dan kiai supaya dalam mengambil langkah yaitu satu tauhidul sufur menyatukan barisan, wa tauhidul kalimah menyatukan kalimat, wa tauhidul arah menyatukan pendapat, ya, wa tahridul harakah dan menyatukan gerakan. Kita harus gerakan itu. Bahkan kalau menurut Imam Subuki berikhtilaf di dalam pendapat itu haram. Dalam hal yang strategis itu tidak boleh berbeda pendapat. Kata Imam As-Subuki, innal ikhtilafa fil ara'i wal hurum la syakka haramun aidan. Jadi perbedaan pendapat dalam hal-hal yang strategis dan dalam perang itu haram. Pula itu seperti apa? Seperti haramnya berbeda dalam usul. Jadi ikhtilaf dengan usul dan hal yang pokok itu tidak boleh. Tapi juga di dalam al-haram wal hurum. Dari mana Imam Subuki mengambil pendapat itu? Karena ada isyarat dari ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad dan Abi Musa yang mengatakan tatawa'a, waktu mengutus ke Yaman, dua orang ini pesannya Nabi apa? Tatawa'a wa la takhtalifa, kalian harus saling mentaati dan jangan berselisih, tidak boleh ikhtilaf. Karena itu kalau perbedaan dari Imam Subuki itu haram. Kenapa? Li'anna fihi tadyi'ul manafi' diniyah wal manafi' dunyawiyah. Karena kalau terjadi perbedaan itu manfaat agama, manfaat dunianya hilang. Kalau sudah ikhtilaf, sudah perbedaan masing-masing berbeda artisnya, perjuangan agamanya, dunianya hilang. Dan itu ada pendapat yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatu. Nah, katanya ikhtilafu ummati rahmatu rahmat. Nah, itu dalam hal apa? Tidak dalam usul, tidak dalam arah dan huruf. Dan yang mungkin bisa ikhtilaf itu jadi rahmat, yaitu fil furu' di dalam cabang halal wal haram, antara halal haram itu boleh jadi terjadi. Itu namanya tatabu'ur rukhas. Ya, di dalam ikhtilaf ummati rahmatun di sini letaknya, bukan di dalam strategis pendapat langkah yang strategis yang menyangkut masalah perjuangan umat. Itu hal itu haram ayat menurut Imam Subuki. Hadirin sekalian, dan diharapkan masyarakat yang radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu, yang Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah.
hadana Allah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk